tanda tangan, tapi kenapa bukan ibu saya? Dan itu tanda tangan itu bukan potong urat. Kenapa ibu saya dipotong urat? Tanpa ronsen. Ibu saya tanpa ronsen loh. Mana hati nurani dokter? Dan saya heran ya. Sebelum ibu saya operasi, dokter juga bilang, ibu pakai kaki palsu aja bu. Apa ibu saya jawab? Lah, saya kan sehat, saya kan tidak ada gula. Kenapa dipotong? Kenapa mesti pakai kaki palsu? Katanya pakai kaki palsu. Lah, saya kan sehat, kenapa? Nah, ternyata itu mau dipotong urat dan tanpa sepengetahuan ibu saya. Di dalam berita acara penandatanganannya. Di berita acara itu dia di tanda tangan itu nggak ada dibilang potong urat. Tidak tertera potong urat ya. Oke. Nggak ada potong urat dan itu jahit sekitar 20 cm. Oke. Ibu saya menderita hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun semenjak masuk rumah sakit 2001 tanggal 2 keluar tanggal 4. Ternyata urat yang dipotong urat ibu saya nggak tahu. Kita balik bolak-balik ke dokter, mondar-mandir di rumah sakit. Itu bukan pakai daun, duit semua. Jangan mentang-mentang ibu saya miskin, janda, nggak punya anak. Saya anaknya, walaupun saya cuma keponakan, tapi dia yang membesarkan saya. Di mana lagi dia mau berlindung kalau bukan saya? Di mana hati nurani dokter? Dan mana tanggung jawab dokter? Gak ada sama sekali. Kita sudah lapor ke polisi, sudah. Tapi apa jawaban dari kepolisian, Bu? Gak ada. Tidak ada. Katanya dokter, oh ibu pengapuran, ada pengapuran makanya kita potong urat. Nah, kenapa waktu pengapuran kenapa tidak dikasih tahu? Nyatanya pas setelah di ronsen, ibu saya ternyata nggak ada pengapuran, nggak ada gula sama sekali. Dan saya heran, gigi pun kalau dicabut sudah pasti di ronsen. Kenapa dipotong urat ibu saya nggak di ronsen loh sama sekali? Mana tanggung jawab? Mana tanggung jawab dokter? Jadi selama ini ibu sering komunikasi dengan si yang sakit, Bu ya? Tiap hari menjadi kesakitan, di tempat tidur bergerak, sakitnya minta ampun sampai sekarang. Yang saya heran kemarin kejadian di rumah sakit, sakitnya ibu saya nggak punya duit, naik motor, dipegang dari belakang sampai di rumah sakit. Katanya suster nggak ada sama sekali, katanya nggak ada kursi roda. Untuk pelayanannya awal ya, pelayanan awal. Enggak, kemarin kontrol nggak ada katanya kursi roda. Itu karena kita mau irit, karena sudah nggak punya duit. Biasanya pakai taksi, tapi sekarang karena sudah nggak punya duit sama sekali, akhirnya sepupu yang bonceng, nggak pakai kursi roda. Biasanya kalau dipakai taksi pasti ada kursi roda. Setelah di sana nggak ada dilayanin pakai kursi roda, katanya dipakai semua, nggak ada sama sekali. Di mana hati nurani kalian? Itu rumah Ibu sakit. saya cacat loh, sakit loh. Rumah sakitnya rumah sakit yang sama, Bu ya, ketika operasi dan juga kontrol. Beda. Berarti beda rumah sakit nih ya. Kalau untuk kontrol dan untuk yang operasi dokter ya masih. Iya, oke. Dan sampai sekarang lepas tangan dan sudah lapor ke polisian, nggak ada sama sekali tindakan apapun. Nggak tahu, saya minta bertanggung jawab dokter. Jangan sampai satu dokter Ikatan Dokter Indonesia jatuh gara-gara satu. Hati-hati loh dokter, jangan sembarang potong urat tanpa ronsen. Itu aja, saya minta keadilan kepada Pak Polisi. Saya minta keadilan. Ibu saya miskin loh. Kita mondar-mandir terapi, bukan pakai daun. Kita pakai duit loh. Duit dari mana lagi kita mau terapi, mau ke sana kemari. Ongkos, mau makan pun biasa nggak cukup. Mau biayai ibu saya. Sakit loh.
Katanya kasus ini nggak akan tutup, tapi mau tunggu berita baru. Berita baru apa? Berita baru apa lagi? Ibu saya cacat seumur hidup. Ibu saya waktu datang ke rumah sakit masih dalam keadaan sehat walafiat, masih jalan seperti biasa. Mana tanggung jawab dokter? 2 tahun ibu saya terbaring di rumah, nggak ada tanggung jawab, nggak ada solusi sama sekali. Jangan mentang-mentang dia miskin. Kita ini orang nggak punya loh. Bolak-balik naik taksi, bukan daun, dokter, bukan daun. Mana tanggung jawab? Katanya kasus ini tidak akan tutup. Mau tunggu berita baru. Mau tunggu berita baru apa? Mau tunggu ibu saya meninggal baru tutup. Oke. Jadi gini Bu ya, langkah dari dokter tersebut umpamanya pendekatan kepada si yang sakit ada Bu, umpamanya ibu diginin aja, itu gini gitu, nggak ada langkah-langkah pendekatan dari pihak dokter kepada si sakit. Ada waktu pertama ini kan cuma luka loh, luka kecil dan itu luka ringan. Waktu datang awal pertama sebelum dioperasi, sebelum potong urat, dokter bilang ibu pakai kaki palsu itu aja. Awal. Ya. Nah, ketika ini udah operasi nih Bu, terus yang sakit udah seperti ini keadaannya. Langkah dari dokter pendekatannya apa gitu? Nggak ada solusi. Nggak ada solusi Dia dari cuma dokter dengan alasan, oh ibu waktu belum operasi ibu sudah lumpuh. Banyak saksi loh. Ibu saya nggak lumpuh. Alasannya seperti masih itu aja. Masih sehat loh. Oke. Ya, jangan mentang-mentang ibu saya janda loh. Mentang-mentang mentang-mentang miskin. Jadi harapannya terakhir nih Ibu ya, harapannya buat dokter apa Bu gitu. Sampaikan saya minta aja. bertanggung jawab. Itu aja. Saya anaknya dokter. Itu aja saya minta. Saya minta bertanggung jawab. Dan kepolisian saya minta